Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fil Amalia Nurhaliza dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kepegawaian, Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari kelas MPIG. Di sini saya akan membuat tugas video UAS MK Pancasila. Nama dosen pengampu Ibu Hermi Irmayani MPD. Judul video presentasi saya tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Konsep Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Istilah Pancasila pertama kali dapat ditemukan dalam buku Sutasoma karangan MPU Tantulari yang dituliskan pada zaman Majapahit pada abad ke-14. Dalam buku tersebut, istilah Pancasila diartikan sebagai 5 perintah kesusilaan yang berisi 5 larangan, yaitu melakukan kekerasan, mencuri, berjiwa dengki, berbohong, dan mabuk akibat minuman keras. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut dengan dasar filsafat negara. Dalam hal tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Tantangan kehidupan bangsa Indonesia, segala sesuatu berhubungan dengan pelaksanaan suatu sistem ketatanegaraan kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Ada beberapa kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, yaitu yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Sebagai sumber dari segala hukum, sebagai sumber tertib hukum Indonesia, maka setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Nilai-nilai Pancasila yang telah diwariskan kepada bangsa Indonesia merupakan nilai-nilai sari dan puncak dari sosial budaya yang senantiasa melandasi tata kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila tercantum di dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan yuridis. Dan yang selanjutnya, dinamika pelaksanaan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. A. Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 sebelum mengalami amandemen terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan naskah tersebut secara resmi. B. Konstitusi RIS. Hasil dari KMB pada tanggal 27 Desember 1945 mengharuskan pada Indonesia untuk menerima berdirinya negara RIS. C. Undang-Undang Dasar Sementara. Mulai tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali lagi menjadi NKRI dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau disebut juga Undang-Undang Dasar 1950. Selanjutnya, peran Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Sistem konstitusi Hukum Dasar Republik Indonesia selain tersusun dalam hukum dasar yang tertulis yaitu UUD 1945, juga mengakui hukum dasar yang tidak tertulis. Meminjam rumusan mengenai konvensi dari AFI. ISE adalah ketentuan yang mengenai bagaimana seharusnya mahkota atau materi melaksanakan directionary powers, yaitu kekuasaan untuk bertindak atau tidak bertindaknya semata-mata didasarkan kebijakan atau pertimbangan. Ketatanegaraan merupakan hal-hal antara lain sebagai berikut. 1. Konvensi adalah bagian dari kaidah ketatanegaraan yang tumbuh diikuti dan ditaati dalam praktek penyelenggaraan negara. 2. Konvensi sebagai bagian dari konstitusi tidak dapat dipaksakan melalui pengadilan. 3. Konvensi ditaati semata-mata didorong oleh tuntutan etika, akhlak, politik dalam penyelenggaraan negara. Adapun kesimpulan pada materi ini yaitu Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan sumber asas kerohanian dalam ilmu kenegaraan. Pancasila merupakan sumber nilai dan moral dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Maka dari itu, semua peraturan perundang-undangan serta penjabarannya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kedudukan Pancasila dalam kenegaraan Republik Indonesia terdiri dari kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum,
kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Cukup sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.